Keteladanan berasal dari kata teladan, yaitu perbuatan yang patut ditiru dan dicontohkan. Keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontohkan. Dalam bahasa Arab, keteladanan diungkapkan dengan kata uswah dan qudwah. Setiap orang membutuhkan seseorang teladan dalam kehidupannya. Karena Al-Quran telah mengajarkan kepada kita bahwa hanya Rasulullah Muhammad SAW yang wajib dijadikan sebagai teladan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Teman-teman semua, berikut ini keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dapat kita teladani, yaitu yang pertama, keteladanan dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling sempurna atau insan kamil. Beliau selalu menjaga kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun beliau sudah terjamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya, tetapi beliau tetap beribadah kepada Allah dengan sangat tekun. Dalam salah satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa pada suatu malam Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat malam. Di dalam sholat tersebut, lututnya bergetar dan karena panjang dan banyaknya rakaat sholat. Tatkala ruku dan sujud yang terdengar suara tangisannya, namun ia tetap melakukan sholat sampai azan Bilal bin Rabah terdengar di waktu subuh. Melihat Nabi Muhammad SAW sedemikian tekun melakukan sholat, Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah dosamu yang terdahulu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah?" Nabi Muhammad SAW menjawab, Aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain banyak melakukan sholat, Nabi Muhammad SAW banyak berzikir. Ia berkata, "Sesungguhnya saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepadanya setiap 70 kali. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW meminta ampun setiap hari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Nabi Muhammad SAW banyak pula melakukan itikaf di dalam masjid, terutama pada bulan suci Ramadan. Keteladanan Nabi Muhammad SAW yang kedua yaitu keteladanan dalam akhlak. Dalam diri Nabi Muhammad SAW terkumpul sifat utamanya yaitu rendah hati, lemah lembut, jujur, tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain, sabar, tidak angkuh, santun, dan tidak haus pujian. Nabi Muhammad SAW selalu berusaha melupakan hal-hal yang tidak berkenan di dalam hatinya dan tidak pernah putus asa dalam usahanya. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad, ia menjawab, "Akhlaknya adalah Al-Quran." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW tercermin dalam kandungan Al-Quran sepenuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim," yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Sejak masa muda, Nabi Muhammad SAW telah dikenal dengan kejujuran, amanat, kesabaran, ketegaran, dan kedermawanannya. Dalam kesabaran dan kerendahan diri, beliau dalam keagungan, akhlak beliau tidak tertandingi. Dalam memaafkan, beliau tidak ada bandingannya. Ketika mendapatkan gangguan dan cemoohan dari masyarakatnya, beliau hanya berkata, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahuinya." Beliau selalu mengharapkan kebaikan seluruh umat manusia, penyayang dan belas kasih terhadap mereka. Salah satu riwayat diceritakan bahwa setiap hari
Nabi Muhammad SAW hendak berjalan menuju masjid. Beliau selalu diludahi oleh orang-orang kafir. Namun pada suatu hari beliau lewat di jalan tersebut yang sama dan tidak ada yang meludahi beliau seperti hari-hari sebelumnya. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabatnya tentang keberadaan orang-orang yang meludahi dirinya. Setelah diberitahu bahwa orang tersebut sedang sakit, maka beliau menjenguk orang itu dan berdoa agar Allah memberikan hidayah dan menyembuhkan penyakitnya. Dengan kelembutannya, Nabi Muhammad SAW membalas kejahatan dengan kebaikan. Keteladanan Nabi Muhammad SAW yang ketiga yaitu keteladanan dalam berdakwah. Sebagai seorang dai atau pendakwah, Nabi Muhammad SAW adalah teladan utama bagi setiap pendakwah. Metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu bersifat bijaksana dan tidak mempersulit. Buah dari dakwanya dapat dilihat dari tersebarnya Islam di Jazirah Arab dalam kurun masa kurang dari 23 tahun. Islam mampu berkembang dengan pesat di tengah kondisi jahiliyah masyarakat Arab yang cukup parah. Rahasia besar kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah adalah melalui amal perbuatan. Dakwah disampaikan dengan cara yang hikmah, yaitu penyampaian dakwah secara bijaksana, penuh dengan kebaikan dan kemudahan, tidak menimbulkan permasalahan. Dakwah Nabi Muhammad SAW disampaikan dengan nasihat yang baik atau mau'izah hasanah, sehingga dakwah Nabi Muhammad menyentuh jiwa sesuai dengan pengetahuan para pendengarnya. Penyampaiannya disertai dengan pengalaman dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat atau yang terakhir yaitu keteladanan di tengah-tengah masyarakat di antara keteladanannya. Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah masyarakat adalah yang pertama, ramah dalam pergaulan. Beliau sangat ramah terhadap siapapun. Tidak ada kesan takut bagi siapa aja yang ingin menghadapnya. Setiap kali beliau diajak bicara, sangat serius mendengarkannya. Beliau menghadapi orang-orang yang lemah dan miskin. Beliau tetap menghormatinya tanpa merendahkan sedikit pun. Beliau tidak banyak bicara dan tidak pernah memotong pembicaraan seseorang kecuali ia berbicara kebatilan. Beliau tidak pernah mencela dan mencerca seseorang. Yang kedua, rendah hati dalam bermasyarakat. Meskipun beliau memiliki posisi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia, akan tetapi beliau tidak mengagung-agungkan dirinya di tengah-tengah kaumnya, malah merendahkan dirinya tanpa harus merasa terhina. Perendahan diri yang disenangi oleh sahabat-sahabatnya beliau, sebagaimana mereka cinta pada keluarga serta putra-putra beliau. Beliau tidak pernah menentukan tempat duduk khusus bagi dirinya. Beliau memperlakukan masyarakat sedemikian rupa sehingga mereka merasa dirinya adalah orang yang termulia di sisi beliau. Yang ketiga, senang bermusyawarah. Beliau, Nabi Muhammad SAW, selalu mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu masalah. Apabila para sahabatnya telah memberikan pertimbangan kepadanya, maka beliau mengambil pendapat yang dinilainya paling benar atau paling tepat, sambil memuji kepada orang yang mengemukakan pendapat tersebut sebagai dorongan agar dia lebih bersemangat, juga sebagai bentuk penghargaan kepadanya. Keimanan, keteladanan dalam kepemimpinan sebagai seorang pemimpin Nabi Muhammad SAW merupakan keteladanan bagi setiap umat muslim. Di antara keteladanannya yaitu cerdas dalam menyelesaikan permasalahan, adil terhadap rakyatnya, pemberani dan penyayang terhadap rakyat.